Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3266. Langit dan bumi berguncang, dan momentumnya seperti guntur. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan Qin Jingyu memegang palu batu, terus-menerus mengikuti binatang fantasi asal yang besar. "Cepat!" teriak Dev. Ketika Jimeian dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju satu demi satu. Dan binatang fantasi asal kecil itu berkerumun, kumpulan kegelapan yang pekat. Jimeian dan yang lainnya mundur saat bertarung, menyingkirkan monster fantasi asal kecil itu ke samping. Dev mengikuti Qin Jingyu dan terus menyerang binatang fantasi asal yang besar itu. Binatang hantu asli yang sangat besar, dengan satu tamparan, punggung gunung runtuh. Dev dan yang lainnya seperti semut di depan binatang hantu besar ini. Dampak besar dari tamparan ini menyebabkan Qin Jingyu langsung terbang mundur. Dev melompat dengan seluruh kekuatannya, mencapai udara, dan kemudian menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saya melihat beberapa Dev yang identik muncul dari udara tipis di udara. Pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mereka berkumpul untuk menghasilkan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang melewati tubuh besar binatang hantu asli, menyebabkan binatang hantu itu mengerang tanpa sadar. Hanya bekas luka yang muncul di tubuhnya, dan banyak asal logam juga hilang pada saat ini. Dev sangat gembira saat melihat ini. Dengan cara ini, setiap kali monster hantu asli terluka, kekuatan monster hantu asli akan sangat berkurang, dan sebagian logam asal tubuhnya akan hilang. Qin Jingyu juga menemukan ini, jadi dia mengambil palu batu dan memukul kepala binatang fantasi asli dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, aura binatang hantu asal bergerak, dan sumber logam di sekitarnya menyerbu masuk, secara langsung menyembuhkan luka pada binatang hantu asal, dan auranya menjadi lebih kuat. Ini, ketika Qin Jingyu melihatnya, dia langsung terkejut. Dia mencoba mengambil kembali palu batu yang diayunkannya, tetapi sudah terlambat. Binatang fantasi asli meraung dan menamparkan Qin Jingyu. Tubuh Qin Jingyu tubuhnya, seperti meteor, langsung ditembakkan, dan kemudian seluruh orang itu tertanam di gunung. Tubuh Qin Jingyu tidak dapat bergerak di gunung untuk sementara waktu. Kali ini, tergantung pada kemampuan Dev sendiri untuk membunuh monster fantasi asli ini. Dev melihat binatang fantasi asal yang besar itu dan berpikir keras. Masuk akal jika monster hantu asal ini semuanya terkondensasi dari asal-usul tanpa pemilik, dan mereka seharusnya tidak memiliki kecerdasan. Monster-monster juga tidak akan memiliki kesadaran mandiri. Selama binatang fantasi asli ini dibunuh dan aura aslinya menghilang, binatang fantasi asli tidak akan ada lagi. Tapi sekarang binatang fantasi asal-usul yang besar ini benar-benar dapat menggunakan asal-usul tiang gunung ini untuk memulihkan dirinya sendiri. Ini terlalu tidak normal. Dari sudut pandang ini, selama monster fantasi asli ini tidak dapat dibunuh sekaligus, ia dapat menggunakan nafas aslinya tanpa henti untuk pulih. Bukankah ini keberadaan yang tak terkalahkan? Dev percaya bahwa pasti ada sesuatu yang belum dia temukan di tiang gunung ini. Alasan mengapa binatang hantu besar ini dapat memperbaiki dirinya sendiri jelas bukan karena binatang hantu itu sendiri adalah suatu tindakan, karena hantu yang terkondensasi oleh nafas asal adalah mustahil bagi seekor binatang untuk memiliki kesadaran seperti ini. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang mengendalikan asal-usul binatang hantu. Sekarang untuk menghancurkan asal-usul binatang hantu, sepertinya kita perlu menemukan benda ini. Justru karena hal inilah aura asli di tiang gunung dapat dipadatkan menjadi binatang fantasi, tetapi aura asli di tempat lain tidak bisa. Tapi tiang gunung ini sangat besar. Jika Anda ingin tahu apa yang mengendalikan binatang fantasi asal mula yang besar ini, itu lebih sulit daripada mendaki ke langit. Dev tidak tahu apa-apa sekarang. Sebelum Dev bisa memikirkan cara, monster fantasi asal yang besar itu telah melancarkan serangan. Tidak sabar menunggu Dev menemukan cara untuk menghadapi dirinya sendiri. Saya melihat telapak tangan binatang fantasi asli menekan ke arah Dev seperti gunung. Dev buru-buru menggunakan sihir luar angkasa, dan dia seharusnya melarikan diri dari telapak tangan binatang fantasi asli, dan kemudian mulai melarikan diri menuju kedalaman tiang gunung. Bab 3267. Setelah melihat ini, binatang fantasi asal yang besar langsung mengejar Dev. Ketika Jimeian melihat Dev dikejar oleh binatang fantasi asal yang besar, dia segera menjadi cemas.
Dia tidak ingin menjadi janda setelah mengabdikan dirinya untuk Dev. Ji Meiyan melompat dengan pedangnya dan menyerang monster hantu besar itu. Dia berencana memusatkan perhatian monster hantu itu pada dirinya sendiri. Ji Meiyan menebas monster hantu asli dengan pedangnya, tapi itu tidak melukai monster hantu asli sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri terlempar oleh kekuatan kejutan balasan yang sangat besar dari monster fantasi aslinya. Segera setelah itu, monster fantasi asli meraung dan menamparkan Ji Meiyan dengan telapak tangan. Dev, yang awalnya melarikan diri, melihat ini dan muncul dalam sekejap. Dia menarik Ji Meiyan dan melarikan diri, nyaris lolos dari serangan binatang fantasi asli. Itu terlalu berbahaya. Apa yang kamu lakukan setelah aku? Dev berkata pada Ji Meiyan. Aku tidak takut kamu dalam bahaya, tapi aku tidak ingin menjadi janda, kata Ji Meiyan. Saat mendengar kata janda, Dev tertegun sejenak. Bagi Ji Meiyan, dia lebih pada sifat laki-laki, lagi pula dia tidak tahu banyak tentang Ji Meiyan dan tidak bisa berbicara tentang perasaan. Tanpa diduga, Ji Meiyan akan memiliki pemikiran seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa wanita di dunia dewa dan manusia berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkan apapun antara pria dan wanita? Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Lari cepat. Ji Meiyan mendorong Dev, yang tertegun. Dev sadar, menarik Ji Meiyan dan berlari menuju kedalaman tiang gunung. Tepat ketika Dev dan Ji Meiyan sedang melewati puncak gunung, mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Qin Jingyu. Pada saat ini, Qin Jingyu tertanam di dalam gunung dan tidak bisa keluar sama sekali. Abaikan dia, ayo pergi. Melihat ini, Ji Meiyan menarik Dev dan pergi, tidak mempedulikan Qin Jingyu sama sekali. Bahkan jika Ji Meiyan tidak mengatakan apa-apa, Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Istana Juman, jadi dia tidak akan peduli dengan Qin Jingyu. Binatang fantasi asal mula yang besar terus mengejar Dev dan Ji Meiyan. Ketika kedua orang itu melarikan diri ke bagian terdalam dari tiang gunung, mereka menemukan bahwa itu adalah jalan buntu, puncak gunung yang besar menghalangi jalan, dan di puncak gunung, ada sebuah gua. Aura asli di dalam gua dimuntahkan seperti air mancur. Dev membuka ruang aslinya dan merasakan beberapa aura asli, sehingga dia benar-benar bisa merasakan kekayaan aura asli di dalam gua. Sepertinya aura asli di gunung yang terkondensasi menjadi binatang fantasi seharusnya ada di sini, kata Dev, dan berjalan menuju gua. Ji Meiyan tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi dia mengikutinya. Melihat Dev dan Ji Meiyan berjalan ke dalam gua, binatang fantasi asal yang besar itu menjadi cemas, terus mengaum, dan mengikuti mereka ke dalam gua. Kali ini, Dev dan Ji Meiyan diblokir di dalam lubang dan tidak bisa keluar. Melihat binatang fantasi asal yang mengejar di belakang, Ji Meiyan sedikit bingung dan berkata, "Mengapa kamu membawaku ke dalam gua? Sekarang gua itu diblokir, dan aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Pasti ada harta karun di gua ini. Selama kita mendapatkan harta karun ini, kamu bisa menyingkirkan binatang fantasi asli ini," kata Dev kepada Ji Meiyan. Ji Meiyan tidak mengerti apa yang dibicarakan Dev, tapi sudah seperti ini dan dia hanya bisa terus melangkah lebih jauh ke dalam gua. Segera, kedua orang itu tiba di tempat di mana binatang fantasi asal mula yang besar itu berada. Tempat ini sangat besar, dan Dev serta Ji Meiyan sekecil semut di sini. Dan rasa aslinya di sini lebih kuat lagi. Ada di sini. Binatang fantasi asli di tiang gunung di luar terbentuk di sini dan kemudian habis, kata Dev. Bagaimana kamu tahu? Ji Meiyan memandang Dev dan bertanya. Bagaimanapun, Dev bukan dari keluarga Ji, jadi bagaimana dia bisa mengetahui tanah leluhur keluarga Ji dengan baik? Tebak. Dev tersenyum ringan. Ji Meiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Dev. Ini semua diblokir di sini oleh binatang fantasi asli, dan dia masih harus menebak suasana hatinya. Bab 3268. Kita berdua akan mencari secara terpisah untuk melihat apakah ada sesuatu yang berbeda di sini. Saya pikir pasti ada sesuatu di area ini yang memadatkan aura asli menjadi binatang fantasi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat melihat ke arah tempat kosong di depannya. Melihat ini, Ji Meiyan pun pergi ke arah lain. Binatang fantasi asal meraung, dan kemudian bergegas menuju Dev dan Ji Meiyan.
tampaknya menghalangi keduanya untuk mencari. Cari dia, aku akan menahan orang ini. Setelah melihat ini, Dev berkata pada Ji Meiyan, saya tidak tahu apa itu, bagaimana saya bisa menemukannya. Ji Meiyan tampak bingung, dia tidak tahu apa itu, bagaimana dia bisa menemukannya. Lihat saja kemana-mana, pasti ada sesuatu yang aneh di sekitar benda itu, dan kamu pasti bisa menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung langsung dengan binatang fantasi aslinya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah dari elemen logam, cahaya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih terang, dan ada busur listrik yang berkedip di sekitarnya. Elemen logam ditambah elemen guntur dan kilat, inilah kombinasi terbaik. Untuk menahan monster fantasi asli ini, Dev juga mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Sangat tidak mungkin untuk membunuh binatang fantasi asal ini di sini. Bagaimanapun, aura asal di sini sangat penuh. Selama binatang fantasi asal ini terluka, aura asal dalam jumlah besar akan segera ditambahkan untuk memperbaiki lukanya. Jadi di sini, binatang fantasi asli ini adalah keberadaan yang abadi. Yang bisa dilakukan Dev hanyalah menyeret sebanyak mungkin binatang fantasi asli ini dan membiarkan Ji Meiyan dengan cepat menemukan sesuatu untuk mengendalikan binatang fantasi asli ini. Dev mengikuti binatang fantasi asli untuk bertarung, sementara wajah Ji Meiyan penuh kecemasan dan dia terus mencarinya. Segera, dia menemukan bahwa di tengah gua besar ini, sepertinya ada cahaya yang bersinar tidak seperti tempat lain. Ji Meiyan buru-buru melompat ke bawah. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah batu seukuran telur yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu ini, ada garis besar bayangan perlahan menguat. Ji Meiyan melihat dengan cermat dan menemukan bahwa garis luarnya sebenarnya adalah binatang fantasi asli. Binatang fantasi asli ini mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Ji Meiyan tahu bahwa inilah yang dicari Dev. Binatang fantasi asli ini juga dibentuk dengan memadatkan nafas asli dengan batu ini. Aku menemukannya, teriak Ji Meiyan keras. Ketika Dev mendengar teriakan Ji Meiyan, dia menoleh dan menoleh. Tapi saat perhatiannya teralihkan dan menoleh, monster fantasi asal yang besar itu menamparnya dengan telapak tangan. Dev tidak bisa mengelak dan langsung ditembak. Meskipun Dev mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat melakukan apapun di hadapan monster fantasi asli yang besar itu. Orang ini tidak terkalahkan dan tidak bisa dibunuh. Dev. Melihat ini, Ji Meiyan melompat untuk menyelamatkan Dev. Jangan datang, teriak Dev buru-buru. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi meskipun dia ditampar oleh binatang fantasi asli, dia akan baik-baik saja, tetapi jika Ji Meiyan ditampar, itu akan dalam bahaya. Tapi bagaimana Ji Meiyan bisa mendengarkan Dev? Dia sangat cemas sehingga dia hanya ingin menyelamatkan Dev. Tapi saat Ji Meiyan melompat, monster fantasi aslinya meraung, dan hanya menghela nafas, dan menghempaskan Ji Meiyan. Tubuh Ji Meiyan jatuh dengan cepat, dan dia terjatuh dengan keras ke atas batu. Ji Meiyan memuntahkan seteguk darah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menginfeksi batu itu dan dengan cepat diserap oleh batu itu. Perlahan, cahaya yang dipancarkan oleh batu itu berubah menjadi merah, dan binatang fantasi asli yang akan mengembun semuanya menghilang. Tubuh Ji Meiyan perlahan melayang, dan monster fantasi asal yang besar itu tampak sedikit ketakutan saat melihat batu yang memancarkan cahaya merah. Bersambung.